Halo, di video kali ini saya mengajak sobat-sobat advokat RSN Partners Official mempelajari dan atau membahas mengenai perjanjian pinjam uang yang disertai dengan adanya bunga persen yang dituangkan ke dalam surat perjanjian dan atau ke dalam kwitansi yang menjelaskan menjadi penitipan uang. Bentuk perbuatan seperti ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Dan anehnya, terkadang oknum masyarakat tersebut memikirkan bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan pidana. Nah, untuk itu tujuan saya mengangkat pembahasan ini adalah hanyalah semata-mata ingin berbagi pengetahuan hukum dan kelak agar supaya sobat-sobat advokat RS dapat menentukan langkah hukum apa yang akan ditempuhnya bila mana terjadi kasus seperti ini. Jadi, dengan hadirnya video ini, menurut hemat saya dapat membantu Anda memahami cara penyelesaian kasus jenis seperti ini. Baiklah sobat, mari kita simak dan tonton sampai habis agar kita paham bersama. Dalam hal ini saya awali dengan contoh bentuk perbuatan perjanjian pinjam uang yang disertai dengan adanya bunga persen yang dituangkan ke dalam surat perjanjian dan atau ke dalam kwitansi, yang mana di dalam perjanjian atau kwitansi tersebut menjelaskan menjadi penitipan uang. Kita katakan namanya si Black Ekok meminjam uang sebesar 50 juta atau lebih kepada si Parkidol. Alasan pinjam tersebut adalah untuk dipergunakan menambah modal usaha atau bisnisnya yang sedang berjalan dan akan dibayarkan 3 bulan ke depannya. Selanjutnya, dalam transaksi mereka berdua tersebut telah sepakat bunganya sebesar 5%. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si Parkidol di kemudian hari, maka dituangkan dalam surat perjanjian atau kwitansi berkalimat tulisan penitipan uang yang dibubuhi materai dan tanda tangan kedua belah pihak. Pendek cerita, dalam kasus ini si Black Ekok tidak mampu membayarnya dengan berbagai alasan yang sudah disampaikannya kepada si Parkidol. Nah, sebagai pertanyaannya, apakah dengan kasus seperti ini bisa dilaporkan dengan pasal penggelapan ke kantor polisi? Pada umumnya ada orang-orang yang menafsirkan bahwa ranah penyelesaiannya adalah hukum pidana. Oleh karena dilihatnya adanya perbuatan pinjam-meminjam uang dengan didasari bukti berupa surat perjanjian atau kwitansi yang memuat tulisan penitipan uang. Penafsiran ini adalah salah dan bertentangan dengan tatanan hukum kita. Jadi untuk lebih jelasnya kita saling paham bersama, pertama saya menjelaskan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Sahnya suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut BW, yang mana pasal tersebut berbunyi, yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, cakap untuk suatu perjanjian. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat, ada suatu sebab yang halal.
Jadi, bila kita kaitkan dengan contoh kasus yang saya sampaikan tadi, dengan syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 BW tadi, apakah surat perjanjian pinjam uang yang disepakati antara si Black Kekok dengan si Pargidol itu adalah sah atau tidak? Itu dulu poinnya yang harus kita tentukan. Kalau menurut saya adalah tidak sah. Kenapa demikian? Karena surat perjanjian pinjam uang tersebut mengandung cacat hukum. Cacat hukumnya di mana? Cacat hukumnya terletak pada oleh karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan atau untuk memudahkan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa dari perjanjian pinjam uang diganti menjadi perjanjian penitipan uang. Karena hal itu jelas berbeda. Bila kita tilik bahwa perjanjian pinjam uang yang disepakati antara si Parkidol dengan si Black Kekok, dalam hal ini undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebabnya mengadakan perjanjian. Namun, yang harus diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjiannya, yang mana menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak. Kemudian, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Jadi intinya adalah konsep dari suatu sahnya perjanjian yang disepakati oleh si Parkidol dan si Black Kekok tidak memenuhi syarat objektif sahnya sebuah perjanjian sebagaimana syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi, yakni pada poin 3 berisi ada suatu hal tertentu dan pada poin keempat adanya suatu sebab yang halal. Maka oleh karenanya isi atau tujuan yang diinginkan dicapai para pihak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, perjanjian yang disepakati antara si Black Kekok dengan si Parkidol itu tidak halal oleh karena terdapat penyelundupan hukum di dalamnya, yang mana perjanjian hutang piutang beraspek hukum perdata, namun kalau penitipan uang bisa beraspek pidana. Bila yang dititipkan tidak mengembalikan uangnya, itu yang pertama penjelasan mengenai sebuah sahnya suatu perjanjian. Nah, sekarang berikutnya yang kedua, perlu kita perhatikan lagi. Sekiranya persoalan ini masuk ke ranah hukum pidana berdasarkan laporan si Parkidol dan ditangani oleh si polisi, dalam hal ini penyidik, seperti yang diterangkan pada pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik. Namun, di dalam proses penyidikannya, nantinya pasti akan mengungkap tentang uang sebesar 50 juta tersebut. Apakah itu benar dititipkan atau dipinjamkan? Dan kemudian, si penyidik pasti akan mencari kebenaran materialnya, supaya dalam memutuskan suatu perkara nanti tidak salah. Nah, untuk itu si penyidik akan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi terkait benar atau tidaknya murni uang tersebut dititipkan atau dipinjamkan dengan bunga. Walaupun dalam hal ini tulisan di surat perjanjian atau kwitansi berbunyi penitipan uang. Artinya,
Meskipun dalam kwitansi atau surat perjanjian berbunyi penitipan uang, akan tetapi bila faktanya memang meminjamkan uang dengan bunga sekian persen, maka si Black Ekok tidak akan bisa dilaporkan oleh si Parkidol dengan pasal penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi konsepnya adalah apapun tulisan yang ada di dalam surat perjanjian atau kwitansi, semuanya kembali kepada fakta atau kejadian yang sebenarnya. Walaupun kwitansi atau surat perjanjian tersebut sebagai alat bukti penyerahan dan atau penerimaan uang memakai materai yang secara hukum diakui. Jadi, dengan sudah kita bahasnya contoh jenis kasus seperti ini, maka saya berharap Anda sudah bisa menentukan langkah hukumnya. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa ringankan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe-nya, serta klik juga gambar loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya selanjutnya. Demikian, salam, mari sepakat kedepankan hukum.